Anak muda itu ada. Selamat datang di podcast Surabaya Mengaji. Foya-foya, tua kaya Bincang raya, ringan berfaedah. masuk surga. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian, dari channel YouTube Surabaya Mengaji maupun dari Facebook, selamat datang kembali di podcast Surabaya Mengaji. Di podcast ini kita akan membahas berkaitan dengan seputar tema-tema yang menarik, seputar obrolan Islami yang dibahas dengan dalil sesuai syariat dan seterusnya. Bersama guru kita seperti biasa pada episode kali ini, yaitu Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi. Dan insya Allah nanti di episode kali ini, bagi yang menyimak secara live streaming, ada 3 tema yang akan kita bawakan. Yang pertama yaitu sempat viral di beberapa saat yang lalu, ada satu tokoh yang mengatakan bahwasanya sholat 5 waktu itu tidak wajib. Nah, itu apakah benar perkataan tersebut atau tidak? Kemudian yang kedua, kita akan membahas berkaitan dengan hukum murtad dalam Islam. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas berkaitan dengan meminta kepada langit. Nah, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu guru kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Setting baru ini Ustaz, podcastnya Masya Allah, lebih minimalis. Iya, Masya Allah. Nah, ini yang pertama Ustaz, kita membahas berkaitan dengan sholat 5 waktu. Jadi beberapa saat lalu banyak viral di berita bahwasanya ada yang mengatakan satu tokoh, sholat 5 waktu ini nggak ada teks atau perintahnya di Al-Quran. Nah, ini insya Allah kita bahas nanti berkaitan dengan dalil-dalil dan apakah benar perkataan tersebut. Namun sebelum itu kita membahas sholatnya dulu Ustaz. Nah, sholat ini hukumnya bagi seorang muslim gimana Ustaz? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Sholat artinya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan dan perbuatan yang sudah diatur dalam agama Islam, ya, dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Dan sholat ini adalah salah satu ibadah yang sangat penting dalam agama kita. Dia adalah satu-satunya ibadah yang langsung diwajibkan oleh Allah secara langsung, ya, nggak pakai perantara Jibril. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit, ya. Dan dia adalah salah satu ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dia juga adalah wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di detik-detik meninggal dunia. Dia juga termasuk rukun di antara rukun-rukun Islam. Dia juga adalah termasuk pembeda antara Islam, ya, dan kekufuran. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan dari sholat ini. Adapun tentang hukumnya, jelas bahwasanya sholat 5 waktu itu adalah wajib hukumnya, ya, sebagaimana ditegaskan dalam Quran, di dalam hadis, ya, bahkan sudah menjadi kesepakatan para ulama. Bahkan ini termasuk perkara yang maklum minaddin bidzarurah, sesuatu yang sudah sangat jelas sekali, ya, orang yang nggak makan bangku sekolah aja ngerti gitu. Bahwa sholat ini wajib. Iya, bahwasanya itu adalah suatu kewajiban. Ya, adapun dalilnya banyak sekali dari Al-Qur'an. Misalkan Allah berfirman dalam 28 ayat dalam Al-Qur'an, Allah menggandengkan dengan perintah zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, dirikanlah sholat dengan benar dan tunaikan zakat. Ya, di sini wa aqimus shalah. Kalau kita belajar bahasa Arab itu perintah. Ya, perintah, dan hukum asal perintah menunjukkan wajib. Ya, kemudian yang kedua juga di situ lafadznya bukan sholatlah, tapi dirikanlah sholat. Artinya bukan cuma sekedar kita sholat begitu saja gerakan, tapi sholatnya betul-betul menunaikan kewajiban, sunnah-sunnahnya dilaksanakan dengan khusyuk, tumaknina, ya, itu. Kemudian banyak dalil-dalil yang lain dalam Al-Quran, ya. Adapun dari hadis banyak sekali, bahkan ini tergolong hadis yang mutawatir, artinya hadis yang sangat-sangat banyak sekali, yang nggak bisa dihitung, ya, dan tidak mungkin para perawinya sepakat dalam kedustaan. Ya. Di antaranya yang menunjukkan wajibnya sholat adalah hadis tentang rukun Islam. Hadis tentang rukun Islam. Dalam hadis Jibril, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril tentang Islam, ya, Nabi mengatakan al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah.
ya, wa tu'tiya zakah, wa tasum Ramadan, wa tahujjul bait. Islam itu adalah kamu syahadat, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, ya, kemudian bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, ya, kemudian kamu menunaikan sholat. Nah, ini. Berarti termasuk rukun Islam. Juga dalam hadis juga, buniyal Islam ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Ya, kata Nabi SAW, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah. Jadi ini termasuk rukun Islam, ya. Bahkan anak kecil, anak TK, anak TPA saja hafal tuh rukun Islam, ada 5. Ya. Nomor 2 adalah sholat. Kan gitu. Taib. Dan ini juga, Mas, ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Semua ulama sejak dulu sampai sekarang sepakat bahwa namanya sholat 5 waktu itu adalah wajib hukumnya. Ya, tidak ada perselisihan satupun di kalangan para ulama bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya adalah wajib. Ya, tidak ada perselisihan. Bahkan ini termasuk kategori perkara-perkara yang maklum minad din bid-darurah. Artinya maklum minad din bid-darurah itu adalah sesuatu yang sudah paten, ya, perkara yang sudah diketahui oleh semua kalangan, bahkan orang awam pun mengetahuinya, sehingga siapapun yang mengingkari kewajiban sholat maka berarti dia kafir, keluar dari agama Islam. Kenapa dia kafir, keluar dari agama Islam? Berarti dia mendustakan Allah, mendustakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bilang wajib, Rasulullah bilang wajib, kok dia bilang nggak wajib? Nah, itu kan berarti nentang Allah SWT. Maka orang yang mengingkari kewajiban sholat itu berarti telah keluar dari agama Islam, karena telah mendustakan Quran, mendustakan hadis, dan menyelisih kesepakatan para ulama. Ya. Maka ini berbahaya. Ya, kalau mengingkari kewajiban sholat itu sangat-sangat berbahaya. Tidak ada perselisihan dengan para ulama bahwa orang yang mengingkari kewajiban sholat berarti dia kafir. Ini berbeda. Berbeda halnya dengan orang yang meyakini sholat itu wajib, tapi dia nggak sholat. Mungkin karena males. Banyak kan orang, saya tahu sih sholat itu wajib, cuma males. Cuma dosa besar juga ya, Ustaz? Dosa besar juga, ya, dosa besar. Cuma ada perselisihan di kalangan para ulama. Kalau orang yang masih meyakini wajibnya sholat, ya, itu masih ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah dia kafir atau tidak. Ya, tapi kalau dia mengingkari, nggak ada perselisihan di kalangan para ulama, orang tersebut kafir. Jadi kita harus membedakan. Orang yang meninggalkan sholat itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia adalah mengingkari. Jadi dia nggak sholat itu karena mengingkari sholat nggak wajib. Ya, sholat itu nggak wajib. Orang ini kafir. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Atau seperti aliran kebatinan kejawen yang mengatakan sholat yang penting iling. Yang penting ingat. Jadi nggak pakai sholat. Nah, ini kafir, keluar dari agama Islam. Ya. Yang kedua adalah dia masih meyakini sholat itu wajib, cuman males, ya, atau bolong-bolong kadang, ya, kadang sholat kadang enggak. Nah, ini masih banyak. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah mereka sudah kafir ataukah masih muslim tapi melakukan dosa besar? Ya. Jadi intinya kalau tentang wajibnya sholat itu sudah final. Sudah final, udah paten. Ya, jangan diobok-obok lagi. Kalau ada yang menentang final ini, berarti dia telah menghancurkan dirinya sendiri. Ya, menghancurkan dirinya sendiri. Ibaratnya nabrak gunung, nabrak gunung. Bukan gunungnya yang hancur, dirinya sendiri yang hancur gitu. Ya. Jadi jangan cari yang aneh-aneh lah gitu ya. Cari yang aneh-aneh karena itu nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat. Tidak membahayakan Islam, tidak membahayakan Allah dan Rasul, tidak membahayakan umat Islam, tapi sejujurnya itu membahayakan dirinya sendiri. Ya. Gitu. Nah, ini masih bicara masalah sholat, Ustaz. Tadi kan dikatakan bahwasanya wajib dan ini sudah sepakat final. Ya. Tapi ada nggak kalau misal ada orang yang tadi yang disebutkan bahwasanya meninggalkan sholat, meyakini sholat wajib tapi ditinggalkan. Nah, ini ancaman atau bahayanya meninggalkan sholat ini gimana, Ustaz? Ya. Bahaya ancamannya sholat tadi salah satunya adalah status dia itu, ya, status dia itu diperselisihkan ulama loh. Dipertanyakan. Dipertanyakan ulama. Jadi
apakah dia masih muslim ataukah sudah keluar dari agama Islam. Sebab Nabi SAW pernah mengatakan ya dalam sebuah hadisnya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka itu adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka kafir. Makanya para ulama berselisih pendapat bagi yang meyakini wajib tapi dia malas. Ini pembahasan kita di situ ya. Kalau yang mengingkari sudah final tuh. Sudah final. Ya. Bagi yang meyakini wajib tapi dia malas ya, bolong-bolong misalkan atau meninggalkan ya, maka ini ada perselisihan. Cukuplah sebagai peringatan baginya, status dia itu diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan status keislamannya ya. Iya, ya. Jadi kita bilang sama orang yang meninggalkan salat, sampean itu diperselisihkan ulama loh. Ada yang bilang apa? Ada yang bilang sampean sudah nggak muslim lagi, walaupun KTP-nya Islam mungkin. Ya, sebagian ulama bilang sampean itu sudah nggak muslim gitu. Karena berdasarkan hadis tadi, perjanjian antara kita dengan mereka itu adalah salat. Siapa yang meninggalkannya berarti telah kafir. Nah, sebagian ulama mengatakan dia adalah masih muslim tapi melakukan dosa besar tapi tidak sampai derajat kafir. Ya, sampai tidak derajat kafir. Ya, intinya bahwa meninggalkan sholat itu merupakan dosa besar. Bahkan ini yang perlu diperhatikan ya. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam bukunya As-Shalah wa Hukmun Tarikiha. Beliau punya buku tentang sholat dan hukum orang yang meninggalkannya. Kata beliau, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya daripada mencuri, daripada minum khamar, daripada berzina. Ya, Masya Allah. Maka ini peringatan keras, ya, peringatan keras. Bahkan dalam sebuah ayat Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala mengancam ya orang-orang yang meninggalkan sholat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat, ya, fasayalqauna ghayya. Ya, akan ada generasi setelah mereka itu yang melalaikan sholat, ya, melalaikan sholat, mengikuti syahwat, dan mereka akan binasa. Ya, sebagian ulama menafsirkan ghayya itu adalah salah satu lembah di neraka. Artinya diancam oleh Allah SWT orang-orang yang melalaikan sholat, ya, itu kebinasaan di dunia dan kebinasaan nanti di akhirat. Maka jangan sampai kita ninggalkan sholat lah. Ya, selagi Allah memberi kesempatan kepada kita, mari kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, salah satunya sholat. Ya, ada salah satu kata menarik ya. Yang perlu menjadi renungan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, dan ini salah satu kalimat yang menyentuh, yang membuat banyak orang yang tadinya meninggalkan sholat akhirnya mereka sholat. Ya, ada salah satu kalimat begini: wahai orang yang meninggalkan sholat, kamu lebih parah daripada iblis. Iblis disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala sujud, nggak mau. Itu saja sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholat, nggak mau. Artinya untuk sujud saja, iblis gara-gara nggak mau sujud saja sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang yang meninggalkan sholat lebih parah, lebih parah. Jadi jangan sampai kita lebih parah daripada iblis. Ya, maka hati-hati dari meninggalkan sholat, ya, karena sholat ini adalah salah satu ibadah. Ya, kalau kita sudah meninggalkan sholat, berarti perintah-perintah yang lain ya akan lebih mudah bagi kita untuk kita tinggalkan. Tinggalkan. Iya. Nah, wow.